Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Arya Ramadan dengan NPM 19141. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Penerapan Bayesian Checkpoint dalam menentukan bahaya gempa di Jawa Barat di bawah dosen pembimbing Profesor Dr. Sutawani Darwis, Program Studi Statistika, Fakultas BIPA. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini secara geologi Indonesia rawan gempa bumi pada yang terdapat pada kawasan cincin api termasuk Provinsi Jawa Barat. Untuk bahaya gempa dapat dihitung menggunakan metode PSAA yang mengasumsikan kejadian gempa di masa lalu uh, dan tidak merevisi ketidakpastian yang akan terjadi. Untuk ketidakpastian tersebut dapat direvisi melalui Bayesian PSAA karena perhitungan yang dinamis, menghitung ketidakpastian gempa bumi dan mengukur konsistensi data menggunakan potensi perubahan dalam titik waktu atau checkpoint parameter di masa depan. Untuk asuransi gempa bumi merupakan jaminan penggantian biaya pemegang polis akibat kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana gempa bumi. Maka dari itu, dikembangkannya metode PSA Bayesian dapat memperhitungkan bahaya gempa bumi serta metode cemen untuk menghitung kerusakan bangunan yang menghasilkan MDR dan menghitung tarif premi asuransi. Untuk batasan masalah pada penelitian ini yaitu keterbatasan data kerusakan bangunan yang berada di lokasi titik koordinat Bandara Kertajati, sehingga data kerusakan bangunan menggunakan di Turki dan hanya mensimulasikan contoh perhitungan asuransi gempa. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada dua, yaitu mengidentifikasi terjadi atau tidak checkpoint. Yang kedua, mengetahui hasil nilai seismik hazard dengan adanya checkpoint. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada bahan data yang bersumber dari ISC. Terdapat 25 kejadian gempa bumi pada tahun 2006 sampai 2021 yang diagram alir dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut. Selanjutnya ada Bayesian checkpoint yang dilambangkan oleh lambda min IM lebih besar dari X, di mana WJ merupakan distribusi posterior atau Bayesian checkpoint itu sendiri, dan lambda J IM lebih besar dari X merupakan PSHA. Untuk mendapatkan nilai PSA, terdapat probability IM lebih besar dari X bersyarat MR, terus probability M, probability R. Untuk yang pertama ada identifikasi magnitudo gempa atau PM yang disajikan sebagai berikut. Selanjutnya ada identifikasi jarak gempa atau PFR yang disajikan sebagai berikut. Selanjutnya ada PPGA lebih besar dari X bersyarat M, R yang disajikan sebagai berikut. Untuk MLE atau maksimum likelihood sendiri untuk menaksir nilai parameter A dan B yang akan mendapatkan lambda IM lebih besar dari magnitudo yang disajikan melalui rata-rata tingkat pelampuran tahunan magnitudo gempa sebagai berikut. Selanjutnya ada intensitas gempa bumi yang disajikan melalui persamaan berikut, dan untuk seismic hazard sendiri disajikan melalui probe hazard atau POE yang dirata-ratakan sehingga menghasilkan nilai bahaya gempa bumi. Selanjutnya ada metode cemen atau untuk asuransi gempa di mana MDR yaitu PKDSI CDRDS, terus ada IADR di mana menghasilkan MDR dan bahaya gempa bumi itu sendiri. Selanjutnya ada Purus Premi atau IADR dikali nilai pertanggungan dan didapat total premi yang disajikan melalui persamaan berikut. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat 25 kejadian dengan magnitudo terbesar 6,95 yang dilambangkan oleh bintang terjadi pada 2 September 2009 dan rata-rata magnitudo yang terjadi sebesar 5,99. Selanjutnya ada menghitung nilai rata-rata tingkat pelaporan tahunan atau lambda M yang disajikan sebagai berikut. Dapat diinterpretasikan bahwa 5,75 akan menghasilkan rata-rata tingkat pelaporan tahunan sebesar 69 kejadian per tahun dan begitu pun seterusnya. Terus selanjutnya ada hasil PSAA magnitudo gempa, probabilitas magnitudo, probabilitas jarak yang disajikan sebagai berikut. Untuk probabilitas PGA yang disajikan sebagai berikut. Untuk intensitasnya sendiri pada penelitian ini hanya ada satu intensitas yaitu 11.
Untuk uji hipotesis faktor Bayesian terdapat satu faktor Bayesian karena kurang dari 0,01 yaitu kejadian ketiga dan pergeseran rata-rata kejadian menandakan bahwa rata-rata yang melibatkan checkpoint lebih besar dari yang tanpa melibatkan checkpoint. Artinya parameter yang tidak pasti dalam hal ini waktu dapat lebih menginduksi bahaya gempa di masa depan. Selanjutnya ada hasil Bayesian point. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa satu kali kejadian dengan PGA lebih besar dari 3,55 per 200 akan terjadi per 200 tahun, begitupun seterusnya. Dan ini merupakan Hazard curve yang menandakan bahwa point lebih menginduksi dibanding tanpa point. Untuk selanjutnya ada hasil seismik Hazard, didapat hasil seismik Hazard 0,23%. Dan yang terakhir ada asuransi gempa bumi, di mana MDR 43,2 yang berasal dari negara Turki dan 0,23 berasal dari koordinat Jawa Barat, sehingga diperoleh nilai total premi sebesar 82 juta, sekian. Untuk kesimpulannya sendiri, terdapat faktor Bayesian pada kejadian ketiga yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 dan nilai seismik Hazard atau yang melibatkan cempoin untuk skala intensitas 11 yaitu 0,23%. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.